Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, hormatan simkuring, marilah kita mulai pengajian pagi ini bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini saya masih bisa bersilaturahmi dengan ibu-ibu sekalian, yaitu pengajian yang rutin. Dan sebelum pengajian dimulai, marilah kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, ya, Sumatera Utara, kemudian ada di Aceh dan di Sumatera Barat, yang sekarang sedang mendapatkan musibah. Semoga yang kena musibah meninggal, wafat, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mendapatkan musibah sakit segera disembuhkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Pada pagi ini akan melanjutkan kajian atau pengajian pada beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang fiqhul marid, fikih tentang sakit, orang yang sakit. Nah, pada minggu lalu telah banyak disampaikan tentang hal ini, dan mungkin sebelum dimulai saya akan tanya dulu kepada ibu-ibu. Ibu-ibu akan milih sehat selamanya, atau sakit selamanya, atau kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat? Kadang-kadang sakit, kadang sehat. Nah, gitu. Nah, makanya ngatain ke Allah ini. Tapi memang kalau sehat selamanya itu konon itu adalah Firaun. 300 sampai 400 tahun ya hidupnya, itu tidak pernah kena penyakit. Menurut para ulama itu bukan karena tidak ada dapat penyakit itulah jadi sombong. Jadi merasa dia itu seperti Tuhan. Ya, itu sebagian ulama mengatakan demikian. Tapi ada penelitian beberapa tahun yang lalu, karena kan mayatnya Fir'aun itu sampai sekarang masih terpelihara. Sebagaimana janji dalam Al-Quran ya, bahwa badannya itu akan diselamatkan oleh Allah, badannya. Dan sampai sekarang masih disimpan di Museum Nasional di Mesir, di Kairo, dekat Medan Tahrir. Dulu waktu saya di Mesir, beberapa kali saya melihat, gitu ya, dan memang itu masih ada ya. Dan menurut penelitian para ahli, jadi memang kan para ahli mencoba meneliti bagaimana caranya itu ya, dari badannya itu diteliti, badan yang tersisa itu ternyata menurut penelitian itu bahwa Fir'aun itu pernah mendapatkan penyakit, yaitu penyakit malaria, kemudian penyakit ginekomastia, dan penyakit akibat genetika, akibat perkawinan yang sedara. Nah, jadi memang kan kalau raja kan ingin ngawinin siapa saja kan ada yang melarang. Nah itu ya, jadi ada penelitian seperti itu. Jadi memang ada sebagian ulama yang mengatakan tidak pernah Fir'aun tidak pernah sakit, ya nggak apa-apa kan, itu kan pendapat kan. Dan ada penelitian para ahli medis
dengan masih terpelihara badannya itu diteliti, ternyata Fir'aun itu masih mendapatkan pernah mendapatkan musibah sakit ya, dan saya kira itu sah-sah saja atau bisa diterima saja karena memang manusia. Ya, dalam Islam sebagaimana pada pertemuan lalu, penyakit itu dipandang sebagai cobaan dari Allah dan ujian kesabaran serta keimanan. Tetapi di saat sama penyakit itu merupakan anugerah yang melaluinya Allah mengampuni dosa dan memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Nah itu ya, sampai itu kan dengan ada penyakit itu banyak rukhsah keringanan-keringanan yang tadinya sangat dianjurkan untuk berjamaah ke masjid ya. Ya walaupun dalam hati pingin sekali, tapi dalam keadaan fisik yang tidak memungkinkan ya tidak apa-apa. Malah ada satu keterangan, kalau seseorang dulunya waktu sehat itu melaksanakan kewajiban-kewajiban yang fardu dan yang sunat gitu kan, kemudian dalam keadaan sakit suatu saat yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan umpamanya sholat berjamaah di masjid ya, maka pahalanya tetap saja mendapatkan pahala sholat di masjid sekalipun tidak melaksanakan sholat di masjid, asal memang dulunya biasa melaksanakan seperti itu. Dulunya biasanya puasa Senin Kamis, ya karena sakit akhirnya tidak bisa melaksanakan puasa Senin Kamis. Ya walaupun tidak dilaksanakan, dia tetap mendapatkan pahala melaksanakan. Itu ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun banyak kemurahan anugerah dari Allah seperti itu, janganlah kita mengharapkan untuk sakit ya. Enak lagi sakit mah nonton sholat bisa di imah, bisa di kursi gitu kan. Tapi ya tetap walaupun bagaimana enak yang sehat. Dalam Ibnu Qayyim pernah berkata, laula mihanan dunya wa masaibaha la asabala abdu min adwa'il kibari wal ujbi wal farainah wa quswatal qalbi ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Wa min rahmatillahi an yatafaqadahu fil ahyan bi anwa'in adwiyatil masaibi takunu hamiyatan lahu min hadil adwa. Ibnu Qayyim berkata, seandainya bukan karena cobaan dan kesengsaraan dunia, seseorang pasti akan tertimpa penyakit kesombongan. Jadi kalau umpamanya orang tidak pernah merasa sakit, mesti orang itu akan merasa timbul dalam hatinya sombong. Wah, si eta mah saya mah kehujanan sakit itu mah biasa mah kuat wen gitu kan. Saya mah mana mah cenah adahar kadu we kalasa hiji sasiki gitu ya. Mas lieur. Urang mah dua hulu ge sanggup gitu kan. Jadi sombong kan. Dan ini ya memang harus perhatikan. Ada kawan saya kawan baik saya yang itu dari bahasa Jawa Gojek dari heureuy gitu. Jadi asalnya cara kayak gitu, makan durian biasanya satu biji gitu ya. Wah saya mah sanggup 2 oge dimakan. Hanya dimakan dia 2 hulu. Nah, tidak lama kemudian langsung melepak. gitu ya. Nah, jadi itu karena sombong itu, karena Ibnu Qayyim tadi, kalau nggak diberi kesengsaraan dan cobaan, maka dan sakit dan sebagainya, maka orang itu akan sombong, yang akan mengancamkan kehancuran. Karena itu atas rahmat Allah yang Maha Pengasih, dia terkadang menimpakan kepada orang itu macam cobaan yang berfungsi sebagai perlindungan dari penyakit-penyakit tersebut. Nah, itu ya. Jadi memang di dalam berbagai musibah itu tetap saja istilahnya ada isyarat cinta dari Allah. Ada isyarat cinta dari Allah. Jadi jangan terkadang tapi kita itu terfokus kepada musibah yang kita terima, ya isyarat cinta dari Allah itu udah terlihat. Beberapa hari sudah saya jelaskan ya, waktu pas musim COVID, nah itu orang melihatnya musibah, tapi justru ya di balik musibah itu ya waktu COVID justru saya bisa
menulis di koran, ya. Dulu itu kan sampai seminggu sekali kan di Republika itu saya nulis terus. Nah, tapi kan setelah nggak ada COVID ya, nggak ada ini, akhirnya saya malas lagi menulis itu. Nah, jadi memang itu jadi kita lihat dalam setiap musibah itu jangan dilihat musibahnya saja, tapi kita tafakuran apa ini sebetulnya risalah Allah, risalah cinta Allah kepada kita yang diselipkan di dalam musibah itu. Ada lagi ulama yang mengatakan qad yan'amullahu bil balwa qad yun'imullahu bil balwa wa in adumat wa yabtaliyallahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Allah terkadang memberikan berkah bahkan di saat-saat kesulitan besar. Jadi di saat kesulitan besar justru Allah tuh memberikan keberkahan. Nah, wa yabtaliyallahu ba'dal qaumi bin ni'ami. Dan Allah mungkin saja atau terkadang menguji sebagian orang dengan berbagai kenikmatan. Nah, ini kan banyak dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi orang justru dengan adanya musibah, dengan ada kekurangan, kemiskinan, gitu kan, justru di balik itu ada anugerah Allah, ada berkah Allah. Ya. Tapi di balik nikmat yang manusia dapatkan, justru di sana ada ujian yang sangat berat bagi manusia. Gitu ya. Jadi bagi umpamanya orang yang setiap hari mau makan juga susah, gitu kan. Terkadang ada rezeki sedikit ya, itu kan terasa sekali nikmatnya. Bagaimana kita puasa, seharian kita puasa, pas kita buka itu terasa sekali nikmatnya. Tapi di balik itu dari contoh ini orang yang banyak hartanya justru di balik banyak hartanya itu terselip ada cobaan yang ada di dalamnya. Ya, itu yang apa yang disampaikan. Di samping itu memang kalau kita perhatikan di dalam berbagai cerita banyak orang yang putus asa, menjadi pesimis dengan ada penyakit itu. Kami itu kok sakit, apa Allah tuh menyiksa kami atau bagaimana? Nggak jauh ya seperti umpamanya sekarang kejadian di Aceh. Aceh itu kan disebut sebagai Serambi Mekah ya. Orangnya orang-orang yang ahli ibadah, tapi tetap Allah memberikan ujian juga. Nah gitu kan. Jadi ujian itu bisa kepada siapa saja. Nah dengan ada ujian kita itu kita tidak boleh pesimis. Malah ada janji dari hadis yang disebutkan, man mata min ummati la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dari sebagian umatku dan yang bersangkutan tidak musyrik kepada Allah, niscaya masuk surga. Nah, ini ya. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kita itu sebagai orang muslim itu masalah surga itu sudah istilahnya terus ada sakuk misalnya. Karena kan ada siiran itu kan miftahul jannah la ilaha illallah. Pintu surga itu la ilaha illallah. Kita itu kan setiap hari baca la ilaha illallah. Makanya sesuai dengan hadis itu sepanjang kita masih mengucapkan la ilaha illallah maka dakhalal jannah. Malah disebutkan qala Abu Dzar wa in zana wa in saraq, sekalipun orang itu ya zina ataupun pernah mencuri. Jadi tetap kalau masih mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga. Tapi jangan kena ada janji gitu, rek zina rek maling ulah. Kayak gitu mah menantang Allah. Ya bagi orang-orang yang pernah yang lewat telah melakukan, jadi jangan sampai pesimis terhadap rahmat Allah. Nah, karena Allah sudah menjanjikan yang bersangkutan akan diberi hadiah surga. Malah ada hadis yang ditulis ya kalau ibu-ibu pernah ziarah ke Masjid Nabawi ya. Ya sadayana terus ziarah ke Masjid Nabawi tacan hoyong ziarah. Nah, amin. Nah, mudah-mudahan legalnya ziarah ke Masjid Nabawi. Nah, kalau ziarah ke Masjid Nabawi biasanya kita akan masuk
dari Babus Salam. Masuk ya, masuk itu ya tempat untuk ziarah itu mungkin ada dari sini sampai ujung sana ya, ada 10 meteran bisa masuk. Nah, kita sebelum ke Masjid Nabawi itu di sebelah kiri itu ada Raudhah, sebelah kanan imam mihrab untuk masjid ya, imam masjid. Sebelah kiri itu Raudhah. Nah, dari pintu ke Raudhah itu ada tulisan di sana itu jelas sekali. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW syafaati di ahlil kabairi min ummati. Syafaati di ahlil kabairi min ummati. Eta diemutkeun ya. Tapi pas kali itu dibuktikan eta sih benar pas siapa yang ngomong itu dilihat di harinya eta. Aya ngajeblak selatan syafaati di ahlil kabairi min ummati. Syafaatku ada bagi orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Nah ini kan, jadi sekalipun kita sudah pernah melakukan dosa besar, tetap akan mendapatkan syafaat dari Allah, dari Rasulullah SAW. Syafaati di alul kabair umatin. Selamat katanya, yang dibuktikan kalau mudah-mudahan ibu-ibu segera bisa ziarah ke Masjid Nabawi ya. Nah, nanti dibuktikan benar ada tulisan eta nih. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ya bagi orang-orang yang berdosa besar dari umatku. Tapi ya sekali lagi ya, itu adalah untuk perbuatan yang telah lalu. Tapi kalau umpamanya malah direncanakan akan berbuat dosa besar ya keluar dari hadis itu. Ya, ya. Kemudian masalah obat juga masalah ini. Jadi nanti kita akan masuk juga sesi tentang pembahasan tentang pengobatan. Bagaimana pengobatan? Ya sebelum ke sana ada ungkapan, ada hadis Rasulullah SAW, Innallaha lam yunzil da'un illa anzalalahu shifaan. Innallaha lam yunzil da'an, ya maaf, lam yunzil da'an illa anzalallahu shifaan. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Kata wis kan nyeratkan, mau diulangi ya. Innallaha lam yunzil da'an illa anzalallahu shifaan. Alimahu man alimahu, wajahilahu man jahilahu. Sungguhnya Allah telah menurunkan penyakit, ya. Sungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan penawarnya. Makanya muncul dalam peribahasa likulidain dawaun, ya. Likulidain dawaun. Jadi Allah itu tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan penawarnya. Ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Nah, itu ya. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ada yang mengetahuinya dan ada yang tidak mengetahuinya. Kadang-kadang kalau sudah diketahui sangat sepele sekali ternyata obatnya itu. Nah, sebelumnya ya kalau nggak tahu ya memang sampai berobat ke berbagai dokter spesialis, boleh santai banyak deket. Ya, contohnya kusim terus disebutkan, umpamanya terkena dia motor dan sepeda motor, karena naon kan panas ya teh, tempat hasil teh knalpot, nah kena knalpot nih, baik kaki teh kena knalpot, kan langsung panas langsung baru merah gitu kan, nah itu kan bingung gitu penyakit obatnya, padahal menurut pengalaman obatnya ada di sampingnya, yaitu oli yang ada di mesin itu diteteskan gitu, jadi nggak usah. Itu contohnya ya, likulidawaun itu Allah itu menurunkan penyakit itu ada di samping itu tuh obatnya. Ada dulu Pak Haji di Bandung yang cerita ke saya, dia itu sudah berobat di Indonesia lah, di Bandung, di Jakarta, udah kemana-mana sampai ke Amerika. Di Amerika dia berobat, ternyata obatnya tuh yang ada dijual toko-toko di warung-warung di Indonesia juga. Ya Allah, sudah ini ke obatnya ternyata nggak jauh, ada di warung sebelah tuh ada, jadi nggak perlu. Ya itulah memang
alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Ya, orang yang mengetahuinya itu tadi akan mengetahuinya, dan yang tidak tahu ya tetap akan tidak mengetahui. Ya, itu ya. Jadi itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang selanjutnya hukmut tadawi indal madahib al-arba'ah. Bagaimana hukumnya berobat menurut ulama-ulama madhab 4. Nah, ini supaya kita tahu ya, karena ini fikul marid atau fikul tadawi, fikih yang menjelaskan tentang orang sakit, fikih tentang berobat. Al-madhab al-hanafi wal maliki. Dia menyebutkan anna tadawi mubahun. Menurut madhab Hanafi dan Maliki, berobat itu mubah. Mubah itu ya kalau mau berobat silakan, dan mau juga nggak apa-apa, tapi ya tetap harus tawakal kepada Allah. Tapi madhab Syafi'i yaro anna tadawi mustahabun. Menurut Syafi'i itu berobat itu sangat dianjurkan, mustahabun. Berobat itu sangat dianjurkan. Wadahaba ila annahu wajibun fi halin kana tarkuhu yuaddi ilal halaki. Dan madhab Syafi'i berpendapat bahwa berobat itu wajib dalam kasus apabila dia tidak berobat itu akan menimbulkan malapetaka. Jadi kalau tidak berobat akan tambah rusak badan kita. Ya, umpamanya atau di sini sebutkan, tuliskan dulu ya, bahwa majarul jibul salat. Jadi maksudnya begini, kalau tidak berobat akan jadi timbul malapetaka, maka dalam kasus seperti itu wajib hukumnya. Umpamanya punten ya, ibarat contoh ya, ada seorang yang sakit diabetes. Nah, yang diabetes kan ada yang parah tuh sampai jari-jarinya tuh sampai bengkak, sampai busuk. Nah, itu kan. Nah, ini kan menurut dokter ini harus diamputasi, harus dihilangkan. Kalau ibu jarinya dihilangkan. Nah, kalau dia tidak mau melaksanakan nasihat dokter, maka akan menimbulkan kerusakan. Akhirnya kan sampai ke atas ke pahanya kan bisa sampai kemudian itu menjadi dipotong juga. Nah, dalam kasus seperti ini hukumnya wajib. Nah, itu ya. Wa in taraqo mustahabun wa dabilana wajibun fi halin kana tarku yuaddi ilal halaki. Jadi kalau umpamanya tidak dilaksanakan berobat, maka yang bersangkutan akan mendapatkan musibah besar. Wal al-madhab Hambali, bagaimana madhab Hambali? Menurut madhab Hambali ya anau mubahun. Nah, sama seperti tadi ya, Maliki. Berobat itu hukumnya mubah. Mau berobat boleh, nggak boleh. Wa in tarakahu tawakkulan 'ala Allahi aula di dalamnya kunaka khaufun min talabin nafsi abil khurdi. Dan jika tidak melaksanakan berobat dibarengan dengan tawakal kepada Allah, itu lebih baik. Di dalam yakun hunaka khaufun min talabin nafsi, apabila memang tidak terdapat ketakutan hilangnya jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan. Nah, jadi kalau umpamanya saya enggak akan berobat, nah itu kan, nah, tawakal aja kepada Allah. Ya itu memang di sini sebutkan tadi hukumnya mubah selama kita tawakal kepada Allah dan penyakitnya itu tidak menakutkan, tidak mengakibatkan kita akan mati menurut perhitungan dokter ya, atau hilangnya bagian anggota badan kita. Kalau seperti itu ya udahlah tawakal kepada Allah. Nah, ya. Tapi disebutkan juga kembali kama yaro ana wajibun idakan ataquhu yuaddi ilal halaki atau talabi abin min Allah. Nah, sama dengan Syafi'i. Sebagaimana dia berpendapat bahwa berobat itu wajib apabila ditinggalkan atau tidak mau berobat itu bisa mengakibatkan kerusakan, hilangnya anggota badan. Nah, jadi hampir sama ya. Jadi, sekarang coba dilihat katanya maksudnya wajib itu bagaimana? Tafsir fil hukmi, rincian tentang hukum. Berobat itu wajib. Idza kana al-maridu ya'lamu yaqinan anna tarkahu lil ijad lil ilahi sayuaddi ila talafin nafsi aw hadil aqdahi. Hukumnya berobat itu wajib
apabila si pasien ya'lamu yakinan, mengetahui secara yakin. Nah, yakin itu kan sudah pengetahuan ya. Kalau kita nggak ngerti apa-apa, kalau meyakinkan, enggak biasa aja. Nah itu kan. Terkadang kan soalnya begitu, bakatku nggak mau berobat ya. Ada pasien yang seperti itu. Idza kana maridu ya'lamu yaqinan anna tarkahul ilajin sayu'addi ila talafin nafsi awadana. Hukum berobat itu wajib apabila si pasien itu ngerti, saya yakin bahwa kalau tidak berobat itu akan mengakibatkan hilangnya jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan. Nah itu ya, sudah barang tentu kita sudah tanya informasi dari mana, dari dokter, dari mana ya. Maka berobat dalam kondisi seperti itu tuh wajib. Ada lagi berobat hukumnya mustahab, dianjurkan. Fi halatil maradil basit alladzi la yakhsha minhu talaffuz wa yaqul tadawi amalan bil asbab wa syukri lillahi azza wa jalla. Mustahabun berobat itu mustahab, dianjurkan dalam hal yang sakit itu bersifat sakitnya itu sederhana saja dan tidak menimbulkan risiko bahaya. Sakitnya biasa aja. Jadi umpamanya dia pengalaman simpuring ya. Jadi umpamanya kalau ada sakit kepala, riut-riut sedikit gitu ya. Ya jangan langsung minum obat. Ya riut, ya sudah deh. Mungkin besar kemungkinan kurang tidur gitu ya. Ditidurkan, diusahakan supaya tidur. Nah biasanya kalau ditidurkan ya terkadang ya bangun itu segar kembali. Tapi terkadang atah adol, ditidurkan dia masih tetap kene. Nah biasanya simpuring langsung teh panas, manis. Nah, teh panas, digulahan. Nah, itu pengalaman ya. Nah, pengalaman itu bisa dipukul rata ibu-ibunya seperti itu, nggak pasti ya. Ya memang pengalaman masing-masing, tapi ya boleh dicoba juga. Terus gitu dicoba teh panas, kayak gula, itu long gitu ya. Tapi mun atah adol kene baru kena obat. Terserah obat ibu biasanya naon ya, maka ada sana. Dan ulah langsung setiap terasa sakit langsung diobatan. Nah, dilihat dulu ya. Kemudian muharramun diharamkan idza kana tadawi bil muharramat tasyarbil khamari. Diharamkan apabila berobatnya itu dengan hal-hal yang zat-zat yang diharamkan. Yaitu umpamanya minum khamar, minum apalah yang diharamkan. Ya. Padahal masih ada obat-obat yang halal yang lain. Nah, terkadang kan itu ya masalah obat-obat itu kan orang-orang yang pasien itu orang sakit itu sok sadenge-denge. Nah, coba ini. Nah, itu kan diharamkan ya. Itu kan kalau untuk obat kan bisa. Nah, iya kalau memang tidak ada lagi yang lain yang halal, gitu kan. Maka di sini diharamkan ya apabila tidak ada yang lain yang bisa menggantikannya yang lebih yang halal. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya ada resep atau konsep berobat menurut Ibnu Athaillah. Roha Ibnu Athaillah fit tadawi ar-ruhi. Jadi ya Ibnu Athaillah mah khusus pengobatan obat secara psikis ya, secara kejiwaan, bukan secara fisik ya. Jadi ada obat secara kejiwaan menurut Ibnu Athaillah. Yang pertama adalah menurut Ibnu Athaillah at-takhalliyah qabla tahalliyah. At-takhalliyah qabla at-tahalliyah. Apa maksudnya tuh? Yusaddidu ala ahamiyati takhalliyatil qalbi min syawaibil ma'asi wa syawat qabla tahalliyah bil ibadah. Beliau menekankan pentingnya menyucikan hati dari noda dosa dan hawa nafsu sebelum mengasinya dengan ibadah-ibadah. Nah itu kan ada kan yang menganjurkan umpamanya untuk penyakit ini baca surat ini sekian kali gitu kan. Ya. Dan menurut Ibnu Athaillah itu disucikan dulu lah diri kita itu. Nah itu kan.
Kalau masih ada ria, ada iri, ada dengki, ya itu dibersihkan dulu, baru apa di amal-amaliyah ibadah aurat-aurat itu. Nah, jadi at-takhalliyah qabla tahalliyah. Jadi menyucikan hati dari noda dan dosa itu ya, yang sebelum melaksanakan menghiasinya dari ibadah. Ya. Fatadawi ruhi yatatallabu tathiran nafsi minal dhunubi wal ma'asi. Penyembuhan rohani menuntut kebersihan jiwa dari dosa dan pelanggaran. Ya, wat taubat indal wuqu'i fiha, serta taubat ketika terjerumus ke dalamnya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita akan berobat dengan ibadah-ibadah dan aurat-aurat, seyogianya bersihkan dulu hati kita ya. Kalau ada masih ria dan sebagainya, setelah itu baru laksanakannya apa dengan ibadah-ibadah dan aurat-aurat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, at-taharrur min asri syahwat. Pembebasan dari belenggu hawa nafsu. Jadi kalau kita ada penyakit pusing, tidak tenang, tidak nyaman hidupnya itu kan. Nah, perlu ada at-taharrur min asri syahwat. Pembebasan dari belenggu hawa nafsu. Nah, jadi kalau kita gelisah, kalau ada ada orang yang beli kulkas, malah kita yang kedinginan. Nah, itu. Terus apa lagi ya? Yang beli kompor, tetangga, kita yang kepanasan. Nah, seperti itu namanya ada penyakit di jiwa, di dalam. Ya, itulah harus dihilangkan dulu. Apa belenggu-belenggu hawa nafsu itu. Ya roh anna tahwil al-qalbi minasyahwat wa tahwil al-hubbi ilallah wal ilaj ala sasil amrad an-nafsiyah wal qalbiyah. Ya, Ibnu Athaillah berpendapat bahwa membebaskan hati dari hawa nafsu dan mengarahkan cinta hanya kepada Allah merupakan penyembuhan mendasar bagi penyakit psikologis. Jadi kalau ada penyakit psikologis seperti itu ya, kalau ngadenge berita apa gitu, tetangga beli mobil baru, nah itu ya. Padahal kagak blek aya. Nah, itu kan jadi penyakit. Nah, itu harus dijauhkan belenggu-belenggu hawa nafsu. Yang keberapa? Ini yang ketiga ya. Yang ketiga menurut Ibnu Athaillah at-tadawi bitawakkuli 'ala Allah. Berobat dengan tawakal kepada Allah. Nah, ini levelnya, martabatnya sudah tinggi ya. Anda mau berobat, ya sudahlah tawakal kepada Allah. Ada kononnya para sahabat dan seperti itu ya. Nah, itu ada dengan sholat saja. Ada kan salah seorang sahabat, mungkin ibu-ibu tahu ya, pas waktu kena panah itu, dia minta dicabut panah yang kena badannya itu, dicabut sewaktu dia sholat. Nah, itu kan sakit tawakalnya kepada Allah. Nah, kita sudah bisa sampai derajat itu ya gitu ya. Kalau bisa ya memang hebat sekali. Ya, menurut Ibnu Athaillah tadi, at-tadawi bitawakkuli 'ala Allah. Berobat dengan tawakal kepada Allah. Cobalah kalau bisa seperti itu, sangat bagus sekali. Kan ya, atau nyanak keutnya. Yusaddidu ala annal i'timad ala al-i'timada ala Allah wahdahu asasus syifa'ul haqiqi. Ibnu Athaillah menekankan bahwa bersandar bertawakal kepada Allah semata merupakan fondasi penyembuhan sejati. Nah, jadi ya kalau bisa seperti itu sangat hebat sekali. Tapi orang umpamanya masih imannya tipis-tipis ya, bakat umum ke dokter, tawakalnya pada Allah, itu mah lain ya. Dia keluar dari pikirannya, dari hatinya, dari pengalaman spiritualnya, bahwa insya Allah dalam bertawakal kepada Allah, penyakit seperti ini akan hilang. Nah, itu yang sangat bagus karena memang tawakal kepada Allah itu dasar penyembuhan secara hakiki. Malah disebutkan wa anna su'al yakunu minhu wahdahu wa laysa minal makhluqin. Ya. Dan permohonan kesembuhan itu hanya ditujukan kepada Allah, jangan kepada manusia. Nah, di sini kan memang ya
ya ini levelnya memang kalau ibu sudah sampai sini lah hebat. Nggak usah ke dokter, sudah Allah. Minta ke Allah, Allah Maha Penyembuh, Asy-Syafi. Nah, itu ya Allah Maha Penyembuh. Nah, itu ya kalau memang bisa sampai ke sana ya sangat bagus. Di sini oleh minal makhlukin. Fal arif billah la yastahi min su'alillah walakinnahu yastahi min su'alil abdi wal fuqara. Ya. Orang-orang yang arif kepada Allah itu tidak akan malu meminta aja kepada Allah kesembuhan itu. Nah, ya. Malah malu kalau minta kesembuhan kepada sama manusia yang masih membutuhkan kepada Allah. Itu al-arif billah ya. Jadi, sekali lagi tadi ya. Jadi tawakal kepada Allah di dasar penyembuhan. Ya. Meminta kesembuhan itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk Allah. Orang-orang yang arif billah, yang dekat dengan Allah, tidak akan malu untuk meminta penyembuhan kepada Allah dan malah malu meminta kesembuhannya kepada semua manusia. Nah ini ya perlu kita diusahakan secara bertahap, mudah-mudahan bisa sampai tahap sana ya. Yang keempat ya, at-tadawi bil istiqomah lal karomah. At-tadawi bil istiqomah la al karomah. Maksudnya gimana nih Ibnu Athaillah at-tadawi bil istiqomah al karomah? Yu'aqidu Ibnu Athaillah alla anal matlub wa talibul istiqomah la talibul karomah. Nah, Ibnu Athaillah menekankan bahwa yang dibutuhkan itu adalah mencari kebenaran, bukan mencari mukjizat. Ya, kadang-kadang ya itu ya terus jiwa cenderung mencari hal-hal yang luar biasa, tetapi Allah menghendaki walakin Allah yutalibu bil istiqamah fil suluk. Menghendaki kebenaran dalam perilaku. Nah, jadi kita sering menginginkan ya Allah, mudah-mudahan ya berdoa boleh saja. Ini akan datanglah pertolongan dari Allah. Tapi nggak ada ikhtiar, nggak bisa. Nah ini maksudnya dari Ibnu Athaillah itu. Ya tetap kita harus meminta kepada Allah, tapi ya juga harus dibarengi dengan ikhtiar. Yang keempat, kelima, at-tadawi minad da'in nafsi lal badani. Pengobatan penyakit psikologis bukan fisik. Jadi pengobatannya itu dari penyakit psikologis. Jadi walaupun ada penyakit fisik, didahului dulu dari pengobatan psikologis kejiwaan. Yurakizu Ibnu Athaillah ala annal adawiyah al-dhahiriyah la tufidu illa idza kana qalbu khaliyan min al-amradin nafsiyah kal ghaflah wa tam'i. Menurut Ibnu Athaillah menekankan bahwa pengobatan eksternal, pengobatan fisik ya, hanya efektif jika hati terbebas dari penyakit psikologis. Jadi penyakit di badan itu bisa efektif kalau yang di dalam itu, yang kejiwaan tadi ya, tentang ria dan sum'ah dan sebagainya, itu hilang. Nah seperti lalai, kan perintah Allah, serakah. Oleh karena itu pengobatan yang sesungguhnya terletak pada penyembuhan jiwa dan hati dari penyakit yang terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang sekarang kata ilmu kedokteran itu dikenal dengan psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit jiwa yang mempengaruhi kepada penyakit fisik. Jadi penyakit fisik itu yang diakibatkan oleh penyakit kejiwaan. Nah, dari gulana pikiran tahu tuh pusing gitu kan. Tahu-tahu ya pengalaman simpuring ya. Pak Pupur waktu sebagai nulis disertasi ya, kan saking takutnya pertanyaan macam-macam kan. Wah, hanya tuh kan serba ketakutan dalam diri saya itu untuk mempersiapkan lah untuk ujian itu. Apa akhirnya? Nah muncullah. Nah itu Ibu Sultan Bagir terangkan ya. Jadi kalau saya mau nulis disertasi itu sampai barentol barentus kawas penyakit santri itu baru terus yang nusuk di tinesan gitu ya kalau eta
Eta waktu pas ujian disertasi selesai, lep kata ayah gitu kan. Nah, jadi itulah psikosomatis ya, penyakitan fisik yang diakibatkan oleh kejiwaan. Makanya kata Ibnu Athaillah diselaras dengan ilmu medis ya. Jadi kalau Anda akan menyembuhkan penyakit fisik yang ada di badan kita, sembuhkanlah dulu apa ya penyakit yang menimpa pada jiwa kita. Nah, itu ya. Kalau jiwa kita sudah merenah, sudah bagus ya sudah. Nah, itu. Saya sudah berkali-kali seperti itu dulu waktu pas ya bisa ditalaskan ke Ibu Sultan ya. Kalau mau balik bangun rumah ya, wah itu kan deg-deg rumah saya gitu ya, macam-macam. Itu lagi keluar dari berentus deh gitu. Wah, ini penyakit kejiwaan, obatan apa? Alhamdulillah bumi rengse, rep peta ayah. Jadi jangan kaget ya kalau ada penyakit yang dadakan seperti itu. Ya, yang selanjutnya ada ziaratul marid, tata krama ziarah ataupun mengunjungi orang sakit. Ini yang paling penting ya. Ibu pilih mending mana, dilayat dengan layarnya. Baik itu apa milih ngalayan bumi eta tangga di dia tong hese-hese. Ngalayan lah eta bari ngadoakeun. Yang di kan dina ngalayan teh dianjurkan juga, nanti ada ajarannya ya dari Rasulullah. Di samping kita mendoakan, minta juga kepada orang yang sakit untuk mendoakan kita. Karena orang yang sakit itu sangat dekat dengan Allah. Nah ini terkadang kita kan datang ke mengunjungi atau menengok orang yang sakit itu hanya mendoakan saja, ngirim apel atau roti gitu kan. Lupa kita meminta doa dari yang orang yang sakit. Orang yang sakit itu sangat dekat dengan Allah ya. Karena dia tuh berdoa kepada Allah itu sangat dekat. Nah itu kesempatan itulah dipakai untuk meminta kita doa kepada Allah. Jadi kalau umpamanya meninggal dengan layan, nah ya mah tadi bagus teh hampir tiap minggu ada ayam itu damang teh layadeun teh aya wae pupus. Nah di simkuring ningali ya gerakan di IP ya, ibu-ibu pesantren terus awitan ayeuna guyub kanggo ngalayan saudara-saudara kita di Kampung Bakar Kedamang. Eta adalah tradisi ulama salaf seperti itu ya. Iyadatul marid wa ziyaratuhu min adabi rafi'ah allati hasal Islam wal muslim 'alaiha wa ja'ala min aula huquqil muslim ala akhihi al muslim. Bal wa min subulit ta'lib bainal qulubi alladhi imtanallahu ta'ala alaina bihi fi kitabi al-karim. Menjenguk orang yang sakit dan mengunjunginya itu merupakan tata krama yang paling tinggi yang dianjurkan oleh Islam hanya ya kepada orang-orang, dianjurkan Islam kepada orang muslim dan menjadikannya hak-hak muslim yang paling utama terhadap saudaranya. Ya, yang ada siktah itu ya. Itu yang tadi kan. Bal mamil subulit taklif bainal dan itu diantaranya salah satu cara untuk mendekatkan hati ya masing-masing hati ya yang telah diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakanlah untuk berkunjung kepada orang yang sakit. Wa iyadatul marid yaskurul marid inda maradhihi biruhil ukhuwah islamiyah. Kunjungan menengok orang yang sakit menimbulkan orang yang sakit itu ya tatkala sakit merasakan adanya persaudaraan keislaman. Geuning aya kana masih ingat Kak Kuring ya. Sanajan Kuring ini orang fakir, ternyata waktu gering mah dilalongok. Nah, jadi ada al-ukhuwah islamiyah. Jadi jangan sampai lah kasihan orang yang udah sakit terus nggak ada yang ditunjukkan tambah menderita. Bukan berarti simpul yang dilongok sanes ya mah. Sanes dah bisa di wajah. Doa anak selena. Ya. Fayaqulu dzalika sababan fi tahfifil alami wa ahzani, dan jengukan kunjungan dari orang-orang saudara Islam kepada orang yang sakit itu sebagai sebab ringannya sakit yang diderita dan kesedihannya. Jadi yang tadinya
sakit, kemudian sedih gitu kan. Nah, dengan adanya ada yang menjenguk itu merasa ringan. Kuring terus sabaraha janji ka Mang Oman yang ngalongok tak acan insya Allah lah. Dan terus ngaos ieu ka ngalain ka Mang Oman. Wa ta'udu ba'da ma haramahu min quwwah wa sihah. Dan dengan adanya menjenguk itu akan menimbulkan kompensasi sebagian dari apa yang kehilangan dari dirinya, kekuatan kesehatan. Ini mah kuring geus kuat, geus sehat. Nah, jadi ku ayana dijenguk teh merasa tergantikan ya. Nah, itu oleh kunjungan-kunjungan dari orang-orang yang datang. Tidak kana min adabis salaf ridwanullah alaihi salam idza faqadu ahadan min ikhwanihim sa'alu anhu. Oleh karena itu di antara tata krama ulama-ulama salaf radhiyallahu anhu, idza faqadu ahadan, apabila mereka kehilangan seseorang ya, min ikhwanihim, di antara saudara-saudaranya, sa'alu anhu, maka ditanyakan. Nah, ya, pengawasan bulan kapal kapungkur mah di dia teh seueur mun rempeg ayeuna kurangan. Banyak kusim-kusim gak ditanyaan hiji-hijinya. Bisi teu damang gitu urang. Nah, tradisi orang ulama salaf begitu. Mana pengawasan eta teh aya ieu. Nah, ditaroskeun, sa'alu anhu, ditaroskeun, ditanyakan, kenapa tidak hadir ini? Fa in kana ghaiban da'u lahu. Kalau memang tidak ada, ya didoakanlah, mudah-mudahan sehat-sehat saja. Wa khalaquhu khairan min ahlihi. Ya, mereka kemudian merawat keluarganya dengan baik. Ya, kalau banyak keluarganya kekurangan, kemudian diberikan santunan. Wa in kana hadiran zaru, apabila mereka ada, maka didoakan, diziarahi, dikunjungi. Ya. Kan dia bahkan dalam yang mutemut ya hadis dari Abu Hurairah, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala haqqul muslim alal muslim sittun. Qila ma hiya ya Rasulullah? Qala idza laqaitahu fasallim alaihi. So kayak kena aya hafal mah sasarangan we. Apa gua jadi ME nya itu. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Wa idza stansahaka fansah lahu. Wa idza atasa fahamidallahu fasyamit. Wa idza marida fa'udhu. Nah, ini ya. Wa idza marida fa'udhu. Apabila sakit maka tengoklah. Wa idza mata fa'atbahu. Kalau mati maka iringlah jenazahnya. Ini kan ada 6 itu. Jadi ini hadisnya terus hafalkan kurang sadayana. Rajamna qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, musibatun tuqbilu biha Allah khairun laka min nikmatin tunsika dzikrallah. Musibah yang mendekatkanmu kepada Allah itu lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lupa mengingat Allah. Nah, kali ini ya. Jadi musibah, penyakit, yang dengan penyakit itu malah bisa mendekatkan kepada Allah, menunggu Allah, itu lebih baik daripada ada nikmat. Dengan ada nikmat itu malah tidak mengingat kepada Allah, malah lupa kepada Allah. Nah, itu ya. Ya, orang mah kalau yang namanya ya, nikmat ayah, ingat kepada Allah masih tetap. Ya. Wa min fawaidil maradi taharatul qalbi minal amrad. Di antara manfaat sakit adalah penyucian hati dari penyakit. Wa min fawaidil maradi taharatul qalbi minal amrad. Di antara manfaat sakit adalah penyucian hati dari penyakit. Fa inna sihhata tad'u ilal asyarri wal batri wal ijabi nafsi bima yatamatta'u bil mar'u min nasyatin wa quwwatin wa hudu'i balin. Karena kesehatan itu terkadang menuntun orang pada kesombongan, keangkuhan, kekaguman diri, dan karena energi, kekuatan, dan ketenangan yang dimiliki oleh seorang. Kadang kan gitu ya. Ya sehat itu jadi angkuh. Tadi ya terus terangkan.
Namun ketika penyakit membatasi rasa menariknya, ya jiwanya hancur, hatinya melunak, dan ia disucikan dari akhlak tercela yang dari sifat-sifat buruk. Jadi kalau umpamanya sakit malah dihilangkan dari sifat-sifat yang buruk. Jadi memang ya kita itu sebagai dalam hadis kan, orang Islam itu kan serba dalam kehebatan, kebaikan. Apabila dikenai musibah, sobaro. Idza asaba musibah, sobaro. Apabila mendapatkan nikmat, syakaro, bersyukur, kan gitu. Jadi kalau dapatan syukur, orang muslimah dapat nikmat, ya bersyukur kepada Allah. Dan apabila mendapatkan musibah, maka bersabar. Bersyukur dan bersabar itu sama-sama mendapatkan pahala dari Allah. Ini sebetulnya yang berikutnya itu fadlu thawabi iyadatul maradi. Pahala atau keutamaan dan pahala mengunjungi orang yang sakit. Karena waktu saya insya Allah kita akan sesi berikutnya. Karena ini masih kuring dikhususkan fiqhul marid. Nah, pikir tentang yang sakit. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya, khususnya bagi saya pribadi, dan mohon doa dari semuanya, ya, kita atau saya atau semuanya yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngambek atuh.